Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Lampu Info. Semoga channel ini dapat bermanfaat. Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan Rasulullah SAW sebagai teladan bagi seluruh umat manusia. Allah telah menjelaskan hal ini dalam Al-Quran. Sungguh telah ada dalam diri Rasulullah SAW teladan yang baik bagi mereka yang menginginkan pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala dan juga datangnya hari akhir serta berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan banyak. Quran Surah Al-Ahzab ayat 21. Di dalam diri Rasulullah memiliki kekhususan yang tak dimiliki Nabi sebelumnya. Begitu pula kita sebagai umatnya sama sekali tidak diperintah untuk bisa atau mencapai seperti Rasulullah SAW. Berikut beberapa kekhususan yang ada di dalam diri Rasulullah SAW. Tapi sebelum lanjut, terima kasih bagi Anda yang sudah klik tombol subscribe dan like. Semoga rezeki Anda bertambah luas dan berkah. 1. Keringat menjadi minyak wangi. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, Nabi masuk ke rumah kami dan beliau qailullah atau tidur siang di tempat kami. Ketika tidur itu Nabi berkeringat. Kemudian ibuku datang membawa botol dan keringat Nabi ditampung ke dalam botol itu. Kemudian ketika Nabi bangun dari tidurnya, beliau bertanya kepada ibuku, "Wahai Ummu Sulaim, apa yang sedang kau buat?" Ummu Sulaim mengatakan, "Ini keringatmu wahai Nabi, aku jadikan minyak wangi, dan ini adalah minyak wangi yang paling wangi." Hadis riwayat Muslim. 2. Ludah jadi obat. Sahabat Talq bin Ali mengaku pernah digigit kalajengking di kakinya. Lalu Rasulullah meludahi kakinya pada bagian yang digigit itu dan mengusapnya. Seketika sakit hilang dan darahnya berhenti keluar. 3. Tidak mempunyai bayangan. Rasulullah SAW memang tidak memiliki bayangan karena beliau adalah cahaya, dan cahaya tidak pernah memiliki bayangan. Ini didukung oleh doa Rasulullah yang meminta kepada Allah untuk dijadikan sebagai cahaya. Ya Allah, jadikanlah di dalam hatiku cahaya, di pendengaranku cahaya, dalam penglihatanku cahaya, di sebelah kananku cahaya, sebelah kiriku juga cahaya, di depanku cahaya, dan di belakangku cahaya, serta di atasku cahaya, juga di bawahku cahaya, dan jadikanlah untukku cahaya. Atau riwayat lain, jadikanlah aku cahaya. Hadis riwayat Muslim. 4. Tidak pernah mimpi basah. Ihtilam adalah keluarnya air mani karena sebab mimpi. Kebanyakan orang Indonesia menyebut ihtilam dengan sebutan mimpi basah, dan itu tidak pernah terjadi pada diri Rasulullah SAW. Dalam kitab hadis Al-Mu'jam Al-Kabir, Imam At-Tabrani mengeluarkan sebuah riwayat dari Ibnu Abbas, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi tidak pernah berihtilam. Hadis riwayat At-Tabrani. 5. Tidak pernah menguap. Dalam kitab Al-Khosais Al-Kubra, Imam Al-Suyuti menyebutkan riwayat tentang Nabi yang sepanjang hayat tidak pernah menguap. Begitu juga dengan Imam Al-Bukhari dalam kitabnya At-Tarikh. Beliau berkata bahwa Nabi tidak pernah menguap sama sekali. 6. Hanya tidur mata. Suatu waktu Nabi pernah ditanya istrinya Aisyah tentang tidurnya selepas sholat witir. Aisyah bertanya kepada Nabi, "Wahai Rasul, apakah engkau tidur setelah sholat witir?" Beliau menjawab, "Betul Aisyah, sesungguhnya mataku tertidur, akan tetapi hatiku tidak pernah tidur." Hadis riwayat Malik. 7. Bisa melihat dari balik badan.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wahai manusia, aku adalah imam kalian, maka janganlah kalian mendahuluiku ruku, juga jangan mendahuluiku sujud, dan jangan juga pada berdiri serta menyelesaikan sholat. Sesungguhnya aku bisa melihat kalian dari depanku dan juga dari belakangku." Hadis riwayat Muslim. 8. Melihat dan mendengar ringkihan langit. Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya aku melihat apa yang kalian tidak lihat, dan aku mendengar apa yang kalian tidak dengar ringkihan langit." Dan memang pantas langit bersuara ringkih, karena di setiap jarak 4 jari di langit ada malaikat yang menaruh keningnya untuk sujud kepada Allah. Demi Allah, seandainya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Hadis riwayat Tirmidzi. Nah sahabat, itulah tadi beberapa kekhususan yang ada pada diri Rasulullah SAW. Semoga di akhirat kelak kita dapat berjumpa dengan beliau. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.